Kenapa rumah suci yang disebut Baitullah itu hancur 2 kali? Ini gak main-main. Dan Bani Israel itu harus terserak kemana-mana. Pada masa pertama, Baitullah itu yang ada di Palestina atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu dibangun oleh seorang nabi besar di kalangan mereka yang bernama Nabi Sulaiman. Mereka menyebut Slomo. Namanya saja sudah mencerminkan sesuatu, yakni figur yang membawa damai. Istilah Sulaiman itu orang yang membawa damai. Dari kata Slomo, dari kata Salom, sejajar dengan istilah Arab salam. Berarti figur ini membawa damai sejahtera. Dan beliau diperintahkan oleh Tuhannya untuk membangun kota besar yang disebut kota Yerusalem. Yerusalem arti harfiahnya, Yeru itu rumah, Salem itu sama dengan salam, berarti rumah damai atau wilayah damai. Coba perhatikan itu makna dari semua. Yang diperintahkan figur yang membawa damai sejahtera, kota yang dibangun itu disebut kota Yerusalem, wilayah damai sejahtera. Siapa yang memerintahkan itu? Yang empunya salam. Bukankah kita selalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu salah satu asmaul husna. Dan mereka menyebut bukan dengan istilah assalam, tapi menyebut dengan istilah hassalom. Dia yang empunya damai sejahtera. Dari nama ini kita bercermin bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu sebetulnya grand design utama. Bangsa Israel diperintahkan untuk membangun rumah suci di bawah komando yang disebut namanya adalah Sulaiman. Berarti Allah ingin membersamai mereka. Allah ingin bersama-sama dengan mereka. Ada simbolnya, yakni Baitullah. Tapi pertanyaannya, kenapa Baitullah bisa hancur? Siapa yang menghancurkan? Setelah masa pemerintahan Sulaiman, masa berikutnya Bani Israel melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini yang belum saya omongkan. Pelanggaran itulah yang menyebabkan Allah tidak berkenan yang kembali kepada mereka. Allah tidak berkenan membersamai mereka. Allah berpaling dari mereka sehingga Allah mengizinkan rumah sucinya dihancurkan oleh bangsa lain. Siapa yang menghancurkan? Bangsa Asyur, dan yang kedua bangsa Babilonia. Dan Bani Israel semua dijadikan budak dan mereka terserak ke seluruh muka bumi. Itu yang pertama, karena mereka melakukan perbuatan fasad yang amat besar. Saya belum rinci nanti, supaya sampean kira-kira mengira apa perbuatan besar itu yang menyebabkan rumah suci Baitullah hancur. Kemudian mereka bertobat. Setelah bertobat di bawah komando nabi lain yang namanya juga disebut dalam Quran Nabi Uzair. Mereka sebut dengan istilah Ezra. Jadi kalau panjenengan punya teman namanya Pak Ezra, itu maksudnya sama dengan Uzair. Ini beda bahasa. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Ezra, Uzair. Uzair atau Nabi Ezra diperintahkan oleh Allah untuk membangun yang kedua, membangun rumah suci yang kedua dari pengasingan menuju wilayah Palestina bersama rombongan semua Yahudi, karena mereka sudah bertobat. Diperintahkan bangun, dan pembangunannya itu begitu megah, sangat megah. Bangunan edisi yang kedua itu lebih megah dibanding bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lebih megah. Bahkan saking megahnya, hari ini pun kita bisa saksikan sisa-sisa bangunan itu. Inilah bukti Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sama persis kayak kita, selalu menghilangkan barang bukti.
Allah nggak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sisa bangunan suci sampai hari ini masih dapat kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita sebut namanya tembok ratapan. Itu bangunan suci yang tersisa. Coba bayangkan dan kita renungkan, satu plong batu bata. Kalau batu bata kita itu kecil atau besar? Kecil. Itu satu plong batu bata. Itu mereka bangun satu plong batu bata, itu besar sekali. Sampai tahu itu pintu masjid nih setingginya segitu. Itu satu plong batu bata. Bayangkan. Itu ditumpuk. Kira-kira tingginya seperti apa waktu itu? Kita saja kalau lihat tembok ratapan, mereka itu kalau sudah berdoa begini, itu sangat kecil dibanding batu batanya. Bayangkan itu. Itu yang tersisa. Berarti waktu itu bangunannya lebih besar, sangat-sangat besar. Tapi perhatikan, bangunan yang megah sebegitu megahnya Allah izinkan dihancurkan dengan melalui tangan kaisar dari Romawi.